Marcelino Ferdinand dipastikan tak ikut membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Marcelino Ferdinand masih belum pulih dari cedera hamstring. Lantaran kondisinya yang belum fit, Marcelino pun tetap di Jakarta. Gelandang KMS Kadenze itu tidak ikut rombongan timnas Indonesia ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Selain Marcelino, striker muda timnas Indonesia Ravel Struijk juga absen di laga leg 1 karena cedera. Tetapi di laga leg kedua Ravel Struijk dibawa ke Brunei Darussalam. Sintayong tak ingin mengambil resiko menurunkan dua pemain tersebut. Marcelino disebut belum pulih dari cedera. Sintayong pun legowo gelandang muda andalannya itu harus absen di laga leg kedua yang akan berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Selain Sandy Walsh, Sintayong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain tersebut adalah Shane Patinama yang memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Shane Patinama bisa jadi opsi bagi Sintayong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Dari laman penyedia data transfer market, Shane Patinama sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat masih bermain untuk FC Utrecht, yakni pada tahun 2017 hingga 2019. Selain itu, pemain berusia 25 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang kiri dan juga gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandy Walsh dan juga Shane Patinama di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor bek sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Mark Locke menyadari bahwa timnas Indonesia masih mempunyai kekurangan seusai menang 6-0 atas Brunei Darussalam, yakni pada leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Menurut Mark Locke, timnas Indonesia harus lebih sabar lagi ketika mendapat peluang. Terlebih Brunei Darussalam saat itu bermain rapat di lini pertahanan. Mungkin terlalu buru-buru mencetak banyak gol, kata Mark Locke. Bisa dilihat mereka cuma bertahan. Kami mau lebih karena tahu punya kualitas baik. Tapi susah karena mereka merapat di kotak. Kami harus lebih sabar, peluang pasti dapat. Tapi ada satu laga lagi, kata pemain Persib Bandung tersebut. Di samping itu, Mark Locke menambahkan bahwa timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan pada saat menjalani leg kedua. Artinya, Alkan Bagot dan kawan-kawan tetap mengincar kemenangan yang meyakinkan atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia latihan saat siang bolong sebelum leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam Sabtu 14 Oktober. Timnas Indonesia tiba di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei pada Jumat 13 Oktober. Setelah sampai di hotel, pemain langsung istirahat atau tidak ada program latihan. Latihan baru digelar pada Sabtu 14 Oktober siang. Latihan ini berlangsung selama 1 jam dari pukul 10 hingga 11 waktu setempat di Stadion Padang dan B8 Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan. Hari ini fokusnya lebih ke latihan pemulihan dan massage terapi. Jadi lebih ke istirahat dan pemulihan kondisi setelah perjalanan pindah dari Jakarta ke Brunei, kata Sintayong dalam rilis resmi PSSI. Kondisi pemain sangat baik, saya berharap mereka bisa menjaga kondisinya, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, Shane Patinama yang tampil sebentar pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mengaku kondisinya semakin membaik. Istirahat perjalanan pun dianggap sudah cukup. Kita latihan pemulihan dan beberapa latihan lain yang menyenangkan hari ini, seperti tantangan tiang gawang dan lainnya, untuk persiapan pertandingan besok, kata Shane Patinama. Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi. Setelah perjalanan kemarin, saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini. Jadi saya dalam kondisi fit, ujarnya. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,66 poin setelah kemenangan telak 0-6 dari Brunei Darussalam, yakni pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Kamis 12 Oktober. Hat-trick Dimas Drajat, Braci Ramadan Sananta, dan 1 gol Rizky Ridho membuat poin Indonesia kini menjadi secara total 1061,53 poin. Demikian dilansir dari Twitter @FutiRankings. Poin Indonesia berpotensi kembali akan bertambah 8,66 poin jika pada leg kedua melawan Brunei di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan Selasa 17 Oktober nanti kembali memenangkan laga.
Dan hasil ini akan membuat Garuda memiliki 1070,19 poin dan berpotensi naik peringkat ke 144 dunia FIFA. Dengan catatan, negara-negara di atasnya yaitu Saint Kitts and Nevis, Suriname, dan juga Eswatini tidak memenangkan laga pada laga internasional bulan Oktober. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama bicara persiapan timnya jelang melawan Brunei Darussalam. Shane Patinama menjelaskan waktu yang ada dimaksimalkan untuk persiapan tim. Menariknya selain sesi latihan fisik mereka diberikan beberapa tantangan. Tujuannya adalah agar bisa membawa keceriaan dari tim dan membuat suasana latihan lebih cair. Sebelumnya Pratama Arhan dipasang untuk posisi bek kiri karena dianggap lebih siap dari Shane Patinama. Pada pertemuan selanjutnya, Sintayong harus putar otak untuk memilih pemain yang tepat antara kedua nama tersebut yang akan masuk starting 11. Selain itu masih ada Edo Febriansah yang sudah pulih dari cedera dan juga siap turun meski tidak penuh 90 menit. Laga ini jadi kesempatan bagi Shane Patinama untuk mengoleksi caps Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.